Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, puji Tuhan. Selasa malam hari ini sudah tinggal 1 hari lagi Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal 30 Desember. Besok adalah tanggal yang terakhir selama kita hidup di dalam tahun 2025. Mari kita mau evaluasi diri. Selama ini kita ikut Yesus seperti apa Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu saudara semua ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan? Tapi kalau seandainya belum, masih ada kesempatan, mari kita komit dengan Yesus. Cintalah Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan pilih orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Apapun kalau sudah kerjakan dengan sungguh-sungguh, berbeda kualitas hasilnya. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, apapun akan ada perbedaan nilai-nilainya. Hasil kualitas yang berbeda antara orang yang sungguh-sungguh melayani suatu kegiatan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Beda. Cinta sungguh-sungguh kepada calon istri, kepada pacar, beda dengan orang yang main cinta-cintaan yang nggak sungguh-sungguh. Ya, untuk itu mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh. Karena Tuhan juga berfirman, Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh ikut Tuhan ada upah. Itu mari sama-sama kau ikut Yesus, komitmen kita. Kita 1 hari, mari kita merenungkan. Besok adalah hari yang terakhir kita di tahun 2025. Biar kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau ikut Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 32. Karena malam hari ini kita membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Yesus pilih Matius, padahal dia pemungut cukai, tapi Tuhan lihat hati. Karena ternyata tidak salah pilih. Yesus pilih Matius, dan akhirnya Matius pemungut cukai dari suku Lewi itu, dia adalah penulis Injil Matius. Karena dia sungguh-sungguh ikut Yesus. Aku hendak ikut Yesus yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Amin, haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin, haleluya. Aku hendak ikut Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Aku mau setia iring Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Iring di Kau di sengsara, ikut Yesus berani pikul salib. Ikut Yesus dengan penyangkalan diri, aku akan menanglah. Amin, haleluya. Aku hendak iring di Kau Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya juru selamatku. Aku mau setia dan taat melakukan perintah-perintah-Mu. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal diri, buang primega buat kesombongan Bapa. Aku mau buang ketinggian hati, bentuklah hidupku itu untuk hidup dalam rendah hati. Haleluya. Aku hendak ikut Engkau Yesus, Engkau satu-satunya Tuhanku. Engkau satu-satunya juru selamatku. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Engkau berfirman Bapa dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Ampunilah semua dosaku. Aku cinta Tuhan Yesus. Amin. Bapa, berfirman Bapa malam hari ini, sebelum kami berbaring tidur, karena besok adalah hari yang terakhir di tahun 2025. Komitmen kami hamba-Mu Tuhan, aku mau setia ikut Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba menakmu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, dan selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan sudah pilih kita, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ada 5 poin penting di situ. Yang pertama, kita harus sadar, healing, bahwa kita yang sudah dipilih sama Tuhan, berarti Tuhan cinta kita. Kalau Tuhan tidak pilih kita, berarti Tuhan, hidup kita tidak layak kepada Tuhan. Makanya kita dipilih sama Tuhan. Terus yang kedua, supaya kita ditetapkan, Tuhan sudah menetapkan kita. Ya, aku telah menetapkan kamu. Kita sudah dikasih SK melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu bukti. SK-nya Yesus, yaitu apa? Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali. Bahwa kita adalah milik Yesus, sudah ditetapkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan tujuan supaya kita pergi. Keempat, menghasilkan buah. Kelima, buahmu tetap, yaitu kesetiaan kita. Kita harus take action supaya kamu pergi menghasilkan sesuatu. Mari kita menjadi anak Tuhan yang produktif, jangan menjadi anak Tuhan yang pasif. Lakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita mau berdandan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena Yesus cinta kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara, saya dipelihara sama Tuhan. Kita sudah melaksanakan ibadah Natal separuh waktu di Jember, 25, 26 terus sampai ibadah minggu terakhir setiap perjamuan kudus. Dan ada jemaat yang memberikan kesaksian. Ya, saya memang mohon kepada jemaat memberikan kesaksian. Selama Tuhan sudah tolong kita selama tahun 2025, dari sejak 1 Januari 2025 sampai hari terakhir, termasuk besok kita ibadah tutup tahun. Bapak Ibu bersaksi, anggota jemaat di gereja bersaksilah, ucapkan syukur atas semua kebaikan Tuhan. Dan kedua, komitmen baru, mari melalui ibadah Natal. Ya, Natal itu sebetulnya harus dilakukan tiap hari, Bapak, karena Natal itu bicara ciptaan yang baru, lahir baru. Itu selalu saya tekankan, supaya suasana Natal, saat ini suasana Natal juga suasana hidup baru, lahir baru, menjadi manusia baru. Seperti dalam Efesus 4 ayat 24, supaya kita menjadi manusia baru. Sungguh, ya, diciptakan sama Tuhan, kita sudah dipilih sama Tuhan, bukan menggunakan kehidupan yang lama. Lihat ini,
Efesus 4 ayat 24. Dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita diciptakan sama Tuhan untuk kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, yaitu menjadi manusia baru. Ya, mari, Tuhan sudah pilih panggil kita untuk kita pergi menghasilkan buah. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca malam hari ini Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Kemarin kita lanjutan dari kemarin, saudara, ya. Karena saya katakan puji nama Tuhan. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama terus. Sampai besok lusa tanggal 1 Januari 2025, atas rahmat anugerah Tuhan, atas perkenan Tuhan, atas kasih rahmat Tuhan. Saya dipercayakan Tuhan. Berarti kita dipercayakan, Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah tetapkan kita. Supaya kita pergi, saya pergi. Memberitakan firman Tuhan. Sudah berlangsung 5 tahun melalui YouTube. Ya, online sejak COVID 2021 sampai 2026 berlangsung 5 tahun. Tidak pernah absen, saudara. Itu karena bukan saya hebat, tidak, tapi Yesus yang hebat. Ya, saya bisa apa? Ya, saya bisa sesuatu itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa, saudara, tidak bisa. Mohon maaf itu. Buktinya, kalau Tuhan sudah panggil, apa? Saudara bisa apa? Ayo, tunjukkan kehebatan manusia. Kalau sekarang manusia mati, bisa nggak bangkitkan dirinya sendiri? Nggak bisa, kecuali Yesus. Yesus mati, Yesus berbicara. Hari yang ketiga, aku akan bangkit. Wih, itu Yesus yang ngomong. Dan ternyata cocok. Yesus bangkit hari ketiga. Dan Yesus naik ke surga. Dan Yesus berjanji, dia akan datang kembali. Bukti nyata, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang benar. Dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Mari saya membaca Markus 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lalu ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Oh, senang saya, saudara. Kalau saya dengar baca tentang Yesus, nangis saya, saudara. Cinta sama Tuhan Yesus saya. Yesus pergi, dia datang, ya, dan banyak orang datang kepada Yesus. Dan Yesus mengajar tentang kebenaran, mengajar tentang kerajaan surga, mengajar tentang kasih, mengajar tentang kesetiaan, mengajar tentang kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Cinta kasih Tuhan yang dahsyat. Di akhirnya, saudara, kita baca 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi, anak Alpius, duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berlewi lalu mengikut dia. Lihat ini, saudara. Lewi itu sama dengan Matius, penulis Injil Matius. Kalau saudara baca di dalam Matius 9, ya, saya mau baca Matius pasal 9, ya, sama itu, saudara, ya. Matius 9 termasuk Injil Matius pasal 3 itu. Injil Matius itu ditulis oleh Matius suku Lewi ini. Saya mau baca Matius 9 ayat 9 dan Matius 10 ayat 3. Dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius, nah, ya, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepada, ikutlah aku. Maka berilah Matius lalu mengikut dia. Ini Matius 9 ayat 9. Terus Matius pasal 10 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpius dan ini yang dipilih oleh Yesus. Kalau saudara baca Matius dari Matius pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Tadinya namanya Simon diganti Petrus. Ya. Lewi dari suku Lewi, pemuncukai, diganti nama Matius. Saulus dulu orang jahat. Ia mengkhianati orang Kristen. Banyak membunuh, menghina orang Kristen. Tapi dijamah sama Tuhan. Saulus menjadi Paulus. Abram menjadi Abraham. Saya nama asli saya Chua Tiong Tik. Diubah nama Alkitab Yakub. Rahmat, karena mendapat rahmat dari Tuhan melalui hambanya Papi Mami yang saya cintai. Sebagai hamba Tuhan, Papi Mami melayani pekerjaan Tuhan sudah lebih dari 70 tahun, Bapak Ibu. Almarhum Papi yang saya cintai dari melayani Tuhan sejak tahun 1942. Panggil Tuhan 2013. Berarti 71 tahun dari melayani pekerjaan Tuhan sampai langkah yang terakhir. Dan satu sudah bersama Yesus di surga. Di Firdaus, itu firman Tuhan. Mari kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang setia. Ikut Yesus pelayanan. Yesus panggil suku Lewi. Matius pemuncukai. Pemuncukai ini saudara tahu dari zaman Romawi.
itu dibenci orang. Ini karena waktu itu dijajah oleh Romawi. Ya, orang Romawi itu orang rakyat Yahudi siapapun harus bayar pajak. Dan pemungut cukai itu dikenal dibenci sama orang karena dengan cara kekerasan, dengan cara sombong, dengan cara kasar. Kalau tidak bayar habis, saudara. Ya, waktu zaman Romawi ono niru kasar niru, wah kejam-kejam, saudara. Ya, tapi orang jahat dipilih sama Tuhan. Karena memang Tuhan bicara dalam Injil Lukas 5:32. Injil Lukas 5:32, demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Termasuk Bapak Ibu Saudara bersama saya. Dari latar belakang penuh dengan dosa, bukan orang benar, Bapak Ibu bersama saya. Saya bersama Bapak Ibu semua adalah orang berdosa yang tidak layak sama Tuhan. Tapi kata firman Tuhan dalam Yohanes 15:16 bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan. Seperti halnya Yesus pilih Matius dari suku Lewi, pemungut cukai. Demikian Bapak Ibu bersama saya dipilih sama Tuhan. Mari kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Lihatin, banyak orang ikut Yesus. Karena ikut Yesus penuh dengan damai sejahtera. Ikut Yesus ada jaminan yang pasti, hidup yang kekal. Ya, ayat 16. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17 yang terakhir. Yesus mendengarkan dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk manggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Makanya berarti Yesus baik sekali. Baik. Cinta kita semua orang berdosa. Mari semua kita jangan pernah merasa, oh aku ini memang orang benar. Jangan. Tapi merasa kita bicara bahwa kita adalah orang berdosa. Orang tidak ada arti apa-apa. Tapi orang berdosa dipanggil sama Tuhan. Justru Tuhan akan menjadikan kita hamba kebenaran. Supaya kita tidak menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Yang cinta Yesus. Dalam komitmen kita, mari kita mengikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Aku hendak ikuti Yesus yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku, itu rindu kerinduanku Bapa. Aku hendak iring Tuhan Yesus, dialah juru selamatku. Aku mau setia dan taat, melakukan perintah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mau setia dan taat ikut Yesus selamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari menjelang tutup tahun, komitmen kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan setia sampai langkah yang terakhir. Janji Tuhan, setia sampai mati, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Iman.